Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap punya semangat untuk belajar. Jadi hari ini adalah hari pertama kita mulai kembali belajar setelah liburan semester. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama liburan semester? Apakah kalian bermain di rumah atau belajar dari rumah? Atau membantu orang tua, atau mungkin melakukan kegiatan yang lain seperti bersepeda atau bercocok tanam. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum belajar dimulai, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum masuk ke materi, kalian bisa melakukan presensi dengan menuliskan nama kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Jika sudah, ayo kita masuk ke materinya. Baik ya semuanya, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum pembahasan kita mulai, ayo kita siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Kalian keluarkan buku dan pensilnya. Jadi nanti kalian akan mencatat materi yang akan saya jelaskan. Dan jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum dimengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar atau pertanyaannya kalian kirim melalui WA. Sudah disiapkan semuanya? Ayo kita mulai. Apakah kalian tahu siapa saja sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Ayo tebak. Ya benar, makhluk hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh mereka. Lalu, apa ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Dan hari ini kita akan membahas salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat. Contohnya, jika kalian sedang belajar sekarang dengan posisi duduk, lalu ketika selesai belajar kalian berdiri, berarti kalian telah bergerak. Dari posisi duduk menjadi berdiri, posisinya kalian berpindah tempat, dari duduk di bawah menjadi berdiri. Contoh lain, jika sekarang kalian sedang belajar di ruang tamu, lalu ketika selesai belajar, kalian menuju kamar tidur kalian, berarti kalian telah berpindah tempat, dan kalian juga telah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, berenang, dan lain-lain. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak.
Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat gerak yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bacaan organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya, pada paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok tersebut dikembangkan dengan kalimat pengembang, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi, ide pokok pada paragraf 1 ada di awal kalimat. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia, serta belajar juga tentang ide pokok. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jangan lupa ya, latihan soalnya dikerjakan. Apabila kalian menemukan kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, kalian bisa bertanya. Kalian bisa mengirim pertanyaannya di WA atau kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik ya, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa belajar.